Oke, kita slide aja ya. Karena Om Andi bilang Pak Faisal sharing di Komite Jakarta sini 20 menit. Wah, saya semangat. Hah? Ada warna orange, coklat, yang biru, abu-abu tua, saya kan baru pulang dari Singapura, ada yang biru. Saya juga sudah siap. Things to change, you have to change. Ya, Bapak Ibu saya mau nanya, untuk suatu perubahan terjadi, kitanya harus berubah. Setuju nggak? Siapa yang mau berubah? Siapa yang udah bosan sama situasi kondisi saat ini? Saya juga. Ya, karena hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita mengambil satu keputusan berubah. Setuju? Ada yang masih pandemi? Namanya si Om lah, ada Om apa namanya? Ada si Delta, ada banyak pelajaran yang kita pelajari dan terjadi perubahan sosial, ekonomi, budaya, politik, segala sesuatu terjadi perubahan, betul nggak? Ya, yang tadinya saya gaptek Bapak Ibu, saya ingat sekali waktu itu diminta video call up, suruh kasih training lewat Zoom. Apa itu Zoom? Ya toh? Yang saya tahu kan zooming, zoom. Saya tahu kita disuruh sharing sama timnya Solo. Jadi gini deh, Pak Faisal, tolong buka web WhatsApp call, oke, pencet, nah, pencet logo video, ngomong. Nah, kayak gini nanti ada wajah saya, ada wajah Pak Faisal. Oke gitu. Jadilah saya bisa Zoom. Ya, awal-awal ya, betul ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua nggak gampang berubah itu, ya. Tapi situasi dan kondisi yang memaksa kita, yang darinya offline, tatap muka, mau nggak mau kita mesti online. Ya, sekarang balik lagi ke offline. Ada yang nggak balik? Ada nggak yang keluar dari Herbalife? Ada nggak yang merasa terlalu susah? Ada? Ada yang kembali jualan sayur, kembali ke bisnis sebelumnya, kembali ke pekerjaan sebelumnya? Ada? Ada? Ya, dan bahkan di masa-masa yang akan datang kita sudah mau menggaungkan mau menjadi Indonesia maju. Merdeka! Saya cocoknya sama Ganjar apa Prabowo? Verbal. Partai 3 tahun. Udah paling pas sama saya. Iya nggak? Sulit politik agak repot saya. Yuk kita sharing, Bapak Ibu, pengalaman 25 tahun saya di Herbalife yang saya mau sharing kepada Bapak Ibu dalam 20 menit ke depan. Oke, slide. Ini bantu ya. Nah, latar belakang saya seorang pengusaha yang bangkit Bapak Ibu. Hari ini saya diminta untuk benar-benar cerita apa adanya Bapak Ibu. Ya oke. Latar belakang saya, Bapak Ibu pernah lihat saya pijitin kaki orang? Itu latar belakang saya. Saya pernah kerja di Coca-Cola. Saya pernah waktu zaman saya dari SMP di Lampung terus kuliah SMA ke Jakarta. Saya cuma bawa zaman dulu tuh bawa tas, nama tasnya Ecola. yang umur milenial Gen Z tahu itu Ecola. Nggak tahu ya? Ecola tahu? Tas presiden? Coklat, yuk, tas presiden, Ecola gitu ya, sepatu pantofel, yang dalam pelotok celana cut bray dong, lu kemana ya? Belum lahir ya?
Saya berangkat dari Lampung ke Jakarta, cari sekolah sendiri, daftar sendiri, cari kos sendiri, Bapak. Singkat cerita, SMA lulus, saya di Marsudin ini di Matraman, depannya Berla, tempatnya Pak mantan siapa namanya? Kok jadi lupa? Berlan Menpol apa? Bukan. Bukan, ayo. Dari dulu ya temen, ya artinya saya kenal lah. Ya, cuman karena memang dia anak kolong ya, jadi dan luar biasa. Saya SMA di situ, kemudian kuliah daftar 2, Parayangan sama UI. Saya terima di Parayangan, di Bandung. Indekos sendiri, berangkat, daftar sendiri, bayar sendiri, terus kemudian dia keterima, cari kos-kosan, berangkat gitu ya. Terus tahun kedua saya terima telepon dari ibu saya, Papa bangkrut, nggak bisa bayar uang kuliah lagi. Kamu pulang ke Lampung ya? Saya jawab apa? Siap, kalau saya sarjana. Saya bilang sama mama saya, nggak bikin apa-apa, cuma saya bilang, saya pulang kalau sarjana gitu. Terus dari mana duitnya? Saya kerja. Saya jualan buku, ya, ensiklopedia part time, saya kerja di Coca-Cola. Saya dulu aktif di kampus, ketua himpunan jurusan gitu, sampai akhirnya saya dapat ke pabrik Coca-Cola waktu itu di Parayangan. Saya ambil jurusan bisnis. Jadi sampai marketing manager dia bilang, kamu saya pekerjakan aja ya part time gitu ya untuk survei masuk pasar. Zaman dulu ada Coca-Cola, kotak merah cool box itu, ya isinya teh botol semua. Jadi kalau kelihatan yang survei itu orang Coca-Cola, begitu orang Coca-Cola datang, keluarin teh botol. Nah saya datang, kok masih anget mas? Enak loh kan? Nah ini berapa nggak apa-apa, saya mahasiswa lagi bikin studi banding. Jadi bukan orang Coca-Cola dianggap, oh iya ini sekian. Kenapa? Apa masalahnya dan seterusnya. Jadi akhirnya saya part time sampai saya lulus. Saya kuliah, belum lulus kuliah, skripsi bab 1 sudah selesai, judul sudah diterima, terus nggak dikerjain lagi. Ada yang begitu nggak? Ada. Sampai datang surat harus bayar lagi kalau nggak diselesaikan skripsinya dan ulang judul lagi. Dikasih waktu sebulan. Oke. Saya langsung, waktu itu saya di Bank Bali, sekarang Bank Permata. Saya bilang sama marketing manager saya bagian kredit waktu itu sudah kerja. Pak, saya dapat surat ini Pak. Nggak masalah sih, tapi yang menjadi berat buat saya adalah suruh bayar lagi uang skripsi dan seterusnya. Akhirnya Bapak Ibu saya cuti. Kamu hanya boleh cuti sebulan, selesaikan mah, kelar. 1,5 tahun nggak dikerjain, nggak kelar. 1 bulan sudah kepepet, kelar. Sidang, karena ngejar sidang. Pada waktu sidang Bapak Ibu, yang uji 3 dosen, yang 2 yang kreditnya saya setujui. Skripsi saya keren aja apa keren banget? Ya, jadi dia bilang, beliau bilang begini, Ical, saya di Bandung dipanggilnya Ical. Ya, gini perilaku behavior, consumer behavior begini gimana? Terus dia baru tanya, dia bilang, ya, kamu udah tahu sih ya, udah dipraktekin. Dan cara analisa kredit begini, ya kan, kredit saya kamu yang nggak approve. Tantangan hambatan gangguan bangsa Indonesia terhadap penjajah ini, kesel banget saya, yang ngajak tentara. Aku bukan ridho.
Ya sampai pokoknya singkat cerita lulus deh ya. Saya nyetir ke Coca-Cola loh Bapak Ibu pada waktu awal-awal itu ya. Jadi saya pegang channel marketing school karena saya masih mahasiswa, masih kerja part time karena mata kuliahnya yaitu kewirausahaan belum selesai Bapak Ibu. Seminggu cuma kuliah selalu Bapak Ibu. Saya omong orangnya apa adanya dan ini memang ya udah. Saya part time teman kos saya tahu saya kadang dikasih Vespa ya untuk survei pasar. Kadang saya bawa mobil Chevrolet Lux ya, mobil bak itu masih ada kerat-kerat kosong karena kesorean kalau kemalaman kalau saya pulang ke pabrik lagi untuk ngasih kalau ada event gitu ya. Nah begitulah kehidupan saya waktu memulai bisnis saya mulai. Pada waktu dosen saya lulus kuliah itu dosen saya bilang, Faisal kamu lulus 2 universitas katanya. Universitas Kehidupan dan Universitas Parahyangan. Ya, anak saya tahu nggak cerita dia begitu tahu? Kira-kira tahu? Tahu, ya. Kirain nggak tahu. Karena kan tiba-tiba begitu gede-gede, bokapnya udah presiden kan, takutnya dia lupa. Jadi terus saya kerja di Bank Bali, terus kemudian marketing manager Coca-Cola ke Jakarta dari Bandung, pegang angker bir gitu. Jadi saya ditarik, dia bilang, ayo Jakarta kita sewain mes ke rumah, kasih mobil lebih bagus. Ya mau lah gitu kan, anak muda kan, wes kerja di angker bir, ya malam ya, yuk tiap malam 6 bar saya rem dari pertama kali ya masih bujangan tau nggak ya. Terus sekarang udah pengalaman dan marketing manager saya udah tahu kerja saya, langsung kepala cabang area manager naiknya cepet gitu ya. Yo men yo 6 bar beli. Kalau itu waktu itu ada beli gua ajak beli doku jagain. Ya, jadi kalau sekarang diajak pajak, sekarang aku udah pernah dulu, udah telat, gitu ya. Jadi party kalau nggak party Herbalife, biasa. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya area manajer angker bir, terus kemudian teman SMA saya kuliah di New Zealand pulang punya bisnis. Dia bilang, bro, lu yang jalanin, gue yang modalin, kita bagi hasil ya. Pertama bagus, setelah begitu tahun kedua bagus, terus dia bilang nanti bonus lu kita potong karyawan. Kayaknya lu dulu nggak ngomong gitu deh ya toh. Jadi kan iya enggak, akhirnya gini deh, gue pegang Surabaya deh, Jakarta kan udah jalan nih. Jadi saya beli dari teman saya megang sendiri, lebih baik karena partneran kan gitu ya. Terus akhirnya saya pegang alat-alat kesehatan tuh. Nah ini alat ini, pijitin kaki orang Bapak Ibu di mall-mall. Nah, jadi pada waktu 98 bangkrut karena krisis moneter gara-gara dolar naik dari 2.200 naik 15.400 waktu itu. Saya dikasih waktu sama pabrik. Kan kalau awal-awal kita sebagai distributor itu bayar dulu, baru satu kontainer itu jalan lewat laut 2 bulan gitu ya, baru cair produknya, baru sampai, baru bisa jualan. Karena kita hubungan udah 6 tahun lebih, kita order dulu lewat fax dulu. Do you know fax machine? Apa? Ya, order lewat fax, kemudian barangnya sampai Singapura, agennya bilang Singapura sampai, saya harus transfer. Pada waktu itu dolar naik. Suku bunga bank tahu nggak? Tahun Krismon, waktu Krismon itu dari 10%, 12%, 15%, 20%, 30%, 40%, 70% pernah. Jadi kalau utang 1M bunganya 700 juta. Cepet, terus turun lagi gitu. Begitu kan? Bisa turun lagi 30%. Ya, ini ujian kedua Bapak. Ya. Yang harus saya hadapi, saya sama partner bisnis saya jaga nama, ya, karena bisa aja kita, aduh saya nggak bisa terus kontainer kabur, tapi saya sama partner bisnis saya komit bahwa udah
nama lebih mahal daripada rumah, mobil jual satu-satu. Ya, kawan-kawan kita jual mobil, rumah saya jual di Bintaro, partner bisnis saya rumahnya di Green Garden dijual, kita mesti satu kontainer. Begitu sampai di Indonesia kontainernya produknya langsung laku. Siapa yang mau beli harga 5 kali lipat Bapak? Ya, dan inilah kehidupan saya. Nah, tapi sekian berumur. Bill Adam cuma berapa kali kenalin, terus berapa kali saya didampingin. Beliau nikah sama orang Singapura dan sampai sekarang belum ketemu lagi. Kalau ketemu kira-kira kayak apa ini? Nangis Bombay ya, benar nangis Turki. Ya, kan dia nggak tahu saya masih culun waktu masih bangkrut. Dia bilang mengenalkan sampai sekarang. Bapak Ibu memang yang mentor saya yang tulus. Seminggu itu saya disuruh tulis daftar nama. Tiap malam di papan tulis suruh 10 nama. 2 minggu pertama lancar 10 nama. Setelah sebulan Bapak Ibu, saya tulis Tuti, Ali, apa-apa. Terus si Tuti mana? Nggak bisa. Si Ali, dia lagi mau si ini. Tiap hari saya suruh tulis, saya tulis nama. Sampai hari ini Mr. Kim Bromer nggak tahu gue bohong. Tiap hari di apa namanya suruh tulis nama terus Bapak Ibu, karena dia tahu sih nggak punya modal apa-apa, jadi keluarin nama lo aja gua presentasi, gua di plus jadi apa juga udah gak ada santuni. Gitu kan, karena lagi bangkrut dia tahu, saya baru jual rumah, jual mobil, rumah kontrak gitu kan, anak saya masih 3 kecil-kecil bayi gitu ya. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, Mr. Kim Bromer juga saya awal-awal datang ke Indonesia, saya nggak kasih beliau nginep di hotel atau kos-kosan. Saya kasih di rumah saya ada kamar kosong di atas. Saya kasih beliau. Beliau ingat katanya harus mandi. Kan di Indonesia kotak, tahu ya? Bak yang fiber itu. Gimana mulainya nih? Di sini pertama kalau orang mulai kan mandi shower air panas, ini bagaimana mulai? Apa bathtub gitu kan? Iya, hari pertama saya bilang kok lama setengah jam dia nggak keluar dari kamar mandi gitu ya. Pertama-tama, terakhir beliau baru cerita katanya, saya harus mencari jalan. Ternyata ada ciduk di belakang kamar, belakang pintu. Oh gitu, dingin, orang mulai mandi air panas, bener nggak? Habis itu, keluar pokoknya keluar, kedinginan lah mandi. Saya inget banget ya, Mr. Kim Bromer, kan kamu